Puasa itu alangkah baiknya dilakukan individu, secara pribadi, dan secara rahasia. Intisari puasa adalah kita mau bangun penyembahan yang mendalam dengan Tuhan. Booster daripada doa itu puasa. Booster pujian penyembahan. Kita mau beribadah. Dosis tinggi daripada ibadah seseorang itu seringkali adalah puasa. Tapi puasa itu juga bisa disalahgunakan. Disalah mengerti apalagi. Nah, terlebih dahulu saya masuk ke hal-hal praktis. Puasa itu gimana untuk melengkapi Anda semua yang mendengarkan saya. Puasa beda-beda setiap orang. Yang penting intinya adalah kita pantang dengan sesuatu yang kita inginkan, bahkan butuhkan. Jadi bisa saja puasa nggak makan sama sekali, tapi nggak semua orang kuat, apalagi kalau punya sakit emah. Ada orang yang puasa ester, 3 hari nggak makan. Dan puasa cairan lebih bahaya, jadi hati-hati kalau Tuhan nggak sungguhan suruh, jangan coba-coba. Ya. Tapi ada juga orang-orang yang puasa Daniel. Dia pantang daging, makan sayur doang dan buah-buahan. Tapi tetap harus jaga gizi badan. Tapi ada orang tertentu yang puasa hal-hal lain. Mungkin dia puasa main game. Nah, yang kita perlu hati-hati tapi bukan hanya teknisnya, tetapi motivasi. Lihat ayat 3b, sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu. Dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Ini yang disebut dengan puasa untuk alasan yang salah. Aku puasa supaya orang itu dibalas biar dia tahu rasa. Aku puasa biar orang itu bangkrut. Itu yang disebut mendesak-desak orang lain, semua buruhmu, segala. Pada hari puasa engkau masih urus-urusanmu. Tuhan, aku puasa supaya aku jadi orang paling kaya di dunia. Selfish needs, kebutuhan yang egois. Itu bukan intisari puasa. Puasa itu bukanlah jimat. Puasa itu bukan mantra. Lalu puasa apa? Mari kita lihat lanjutkan ayat 4. Saya ngomong begini adalah supaya kita semua maju. Supaya tahun ini apa yang kita jamah diberkati. Supaya di mana kita ditempatkan berbuah. Karena puasa juga mengandung berkat. Memang puasa bukan untuk cari berkat. Tapi orang yang berpuasa dengan benar diberkati Tuhan. Nanti ada banyak hal yang sifatnya kemajuan dan terobosan. Tidak terjadi karena jeripayahmu, tapi karena Anda dan saya mencari wajah Tuhan. Ayat 4, sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul tidak semena-mena. Lalu 4b ini saya mau bahas. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu nggak akan didengar di tempat tinggi. Oke, kita agree. Kalau kita mukul-mukul orang, bantah-bantah, emosi, sumpah serapah, sambil puasa, itu munafik namanya. Sekali lagi puasa bukan mantra loh ya. Nggak karena puasa Tuhan jadi buta. Tuhan lihat kita ketika kita sedang tidak berdoa, kelakuan kita seperti apa. Itu akan memvalidasi puasa kita. Karena itu puasa jangan emosian. Saya dorong kalau Anda belum berpuasa tahun ini, mulai. Karena puasa itu luar biasa loh. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, kalau caranya salah, mana mungkin suaramu didengar oleh sorga. Berarti dengan kata lain, positifnya adalah puasa itu membuat doa kita terdengar. Puasa itu ternyata adalah amplifiernya doa, loudspeakernya. Loh, puasa itu bukan produk lain selain doa. Puasa itu termasuk doa. Apa poinnya puasa kalau kita nggak berdoa? Namanya itu diet namanya. Puasa yang menjadikan puasa itu puasa karena kita berdoa di dalamnya. Tapi puasa itu amplifiernya, loudspeakernya. Kita itu tunjukkan pada Tuhan, saking aku sungguh-sungguhnya nggak main-main. Aku tunjukkan bahkan aku pantang makan atau pantang apa. Menunjukkan pada Tuhan keseriusan. Aku lebih ingin ini yang ku kejar daripada makanan. Aku lebih rindu ini terjadi daripada buka puasa sekarang juga. Puasa itu amplifiernya. Berarti ada doa-doa yang selama ini nggak terdengar gara-gara kita puasa. Jadi terdengarkan. Dan didengarkan. Belum lagi dikabulkan. Makanya Yesus berkata pada murid-muridnya, jenis ini nggak bisa diusir kecuali, bukan hanya berpuasa loh ya, berdoa dan atau plus berpuasa.
Coba pikirkan, apa yang selama ini target-target Anda yang luput, goal-goal Anda nggak tercapai? Mungkinkah karena kita setengah hati untuk mencapainya? Atau kita nggak melibatkan Tuhan di dalamnya? Baik itu sifatnya pribadi maupun company, sifatnya individu atau korporat. Ayat 5, sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain, karung, dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Ayat 6, bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Berhenti di situ. Saya mulai masuk kepada the benefit of fasting. Saya mulai bahas dengan Anda goal-goalnya puasa dan apa saja yang dibukakan. Hal-hal yang tiba-tiba jadi peka ketika kita berpuasa. Ayat 6, pertama-tama Tuhan berkata melalui mulut Nabi, bukan semua puasa caramu itu salah. Yang begini loh yang benar. Berpuasa yang ku kehendaki ialah bla bla bla. Garis bawahi kata berpuasa yang ku kehendaki. Hal pertama yang dibukakan oleh kita ketika kita puasa, tiba-tiba hati kita jadi mengerti kehendak Allah. Berpuasa yang ku kehendaki. Di sini tricky. Waktu kita puasa dengan benar, dengan rendah hati dan bukan pukul-pukul orang lain, kita puasa bukan dengan alasan yang salah atau dengan motivasi yang egois. Ketika kita puasa itu menunjukkan kesungguhan hati untuk cari Tuhan, maka yang pertama kita temukan adalah kehendak Allah atas hidup kita. Nggak bisa dijelaskan, tiba-tiba mengerti aja ke kanan atau ke kiri. Nggak ada teori, nggak ada rumusnya. Aku tahu sebab aku tahu bahwa ini kehendak Tuhan atasku, ini kehendak Tuhan atas company-ku, ini kehendak Tuhan atas pekerjaanku, ini kehendak Tuhan atas hidupku kalau dia adalah seorang mahasiswa, kehendak Tuhan di masa aku belajar, kehendak Tuhan soal pacaran, kehendak Tuhan dalam keluarga, dalam kehidupan suami istri, membesarkan anak. I just know that I know, aku tahu saja bahwa ini kehendak Allah. Berpuasa yang ku kehendaki, garis bawah. Hal pertama yang dibukakan adalah kehendak Tuhan. It's very hard to describe and explain. Susah untuk menjelaskan. Hati tahu aja apa kehendak Allah bagiku hari ini, saat ini. Persis apa yang di depan. Lalu, supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk. Hah? Kita jadi orang yang memerdekakan. Supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Apalagi yang dibukakan saat kita puasa? Kita mendapat kemenangan, minimal janji kemenangan, dan bersamaan dengan kemenangan yang Tuhan berikan dalam pergumulan-pergumulan kita. Lewat puasa, kita juga menerima roh belas kasihan. Maksudnya begini, Tuhan, aku ini kan puasa untuk pergumulanku. Kenapa engkau berkata supaya aku membuka belenggu orang lain? Supaya aku memerdekakan orang teraniaya. Kan aku yang dibelenggu Tuhan, aku yang teraniaya. Ini loh rahasianya. Kalau Tuhan hanya membuka belenggumu, berhenti sampai situ. Kalau Tuhan memerdekakan Anda yang teraniaya, ya sudah. Tapi kalau Anda bisa memerdekakan orang lain yang teraniaya, berarti Anda merdeka dulu dong. Ternyata puasa bisa membuat kita jauh lebih baik hati. Itu terbukti. Puasa membuat kita jauh lebih sabar, iya. Mungkin hari pertama puasa masih kelaparan, setelah berapa hari ya, kita akan merasa, aku kok nggak terburu-buru seperti biasanya. Tidak seperti orang yang dahulu kala suka tergesa-gesa. Puasa itu membuat kita jadi, bukan hanya jadi lebih benar. Kalau jadi lebih benar, iman cukup. Tapi jadi lebih baik. Saya yakin setelah puasa banyak orang dapat teman. Setelah itu dapat banyak rekan. Koneksi ilahi pun terjadi. Terjadi banyak pemulihan hubungan. Ayat 8, saya bagi jadi beberapa. Mari ikuti saya ya. Pada waktu itulah, di masa-masa puasa dan setelahnya, terangmu akan merekah seperti fajar. Terangmu merekah seperti fajar itu maksudnya apa? Maksudnya,
ketika kita puasa dengan benar, pewahyuan baru pun akan diberikan. Ada banyak pewahyuan baru yang tiba-tiba muncul dalam roh dan hati kita. Sesuatu yang kita tidak duga dibukakan oleh Tuhan hanya lewat puasa. Itulah sebabnya ketika orang puasa, biasanya juga disertai dengan banyak dreams and vision, mimpi dan penglihatan. Tidur pun nggak hanya tidur pulas. Sepulas apapun tidur, akan ada mimpi-mimpi yang kita ingat vividly, yang kita sangat ingat secara detail pula. Biasanya pesan untuk orang lain, terutama untuk diri sendiri juga. Roh kita tiba-tiba jadi peka ketika puasa. Kepekaan itu terjadi lewat puasa. Mau nggak mau sih, dulu bergantung firman plus-plus, sekarang firman neto. Kalau dulu firman dan makan, sekarang firmanlah makanan. Mau nggak mau jadi lebih peka dengan firman Tuhan. Dan lukamu akan pulih dengan segera. Bukan hanya luka hubungan yang seperti saya katakan. Manusia jadi lebih baik, manusia-manusia Allah. Tetapi lukamu akan pulih dengan segera berarti ada hal-hal tertentu, area-area tertentu hidupmu dan hidupku ini yang tidak kunjung sembuh. Saya nggak bicara melulu tentang sakit penyakit tubuh. Mungkin bisa secara finansial juga. Mungkin bisa secara hubungan. Area-area tertentu yang nggak pernah sembuh, gambar diri contohnya. Tiba-tiba pulih ketika kita puasa. Jenis ini memang nggak bisa diusir maupun digusur dengan doa doang. Lukamu akan pulih dengan segera, padahal sudah berabad-abad lamanya. The long-awaited healing shall arrive in your life. Kesembuhan yang kita nantikan sekian lama ini, datang dengan begitu aja tanpa perlawanan. Mudah sekali terjadi. Lalu kebenaran menjadi barisan depan, kemuliaan barisan belakang. Apaan? Apa maksudnya ini? The fulfillment of God's word will come swiftly with an exclamation mark in the end. Ada sebuah janji. Firman itu berkuasa dalam diri kita sampai pada titik kebenaran menjadi barisan depan, kemuliaan barisan belakang, hingga taraf penggenapan janji Tuhan dalam hidupmu dan hidupku itu akan terjadi dengan begitu lekas dan cepatnya, dengan dibubuhi tanda seru di belakangnya. Nggak hanya terjadinya, kebetulan, kok bisa ya? Enggak. Ajaiblah Tuhan. Ketika terjadi dan kejadian, kita bisa berkata, itu jelas-jelas Tuhan. Tidak bisa disangkal. Akan ada undeniable miracles in the end. Akan ada mujizat yang tidak bisa disangkal. Kalau orang sakit kepala, pusing-pusing dikit, lalu sembuh. Tapi orang juga bisa berkata, itu kebetulan, sugesti. Tapi kalau orang lumpuh dari lahir berjalan, tuli dari lahir mendengar, itu nggak bisa disangkal. The type of miracles you are about to receive through fasting. Bukan hanya puasa asal puasa loh ya. Puasa bukan mantra atau jimat. Puasa yang benar yang diajarkan. Puasa yang berpusat, tersentralisasi pada Kristus dan firman. Puasa yang didirected by the Holy Spirit atau yang dituntun oleh Roh Kudus. Seperti Yesus ke padang gurun. Akan ada undeniable miracles atau mujizat tak dapat disangkal. Kebenaran baru berjalan di depan, kemuliaan tertutup barisan belakang dengan tanda seru di ujungnya. Sekali lagi, puasa bukan mantra. Puasa bukanlah kita ucapkan beberapa kalimat Tuhan harus penuhi keinginan atau Tuhan harus kabulkan doa. Tapi kalau kita puasa dengan benar, merendahkan hati di depan Tuhan, mencari wajahnya, doa yang lama tidak terjawab, saya sebut prayers on the shelf. Doa di rak, di lemari yang disembunyikan, lemari es bahkan. Itu tiba-tiba dijawab satu persatu dengan gilang gemilang. Pada waktu itu engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Wow. Dari puasa adalah kerohanian kita bertambah. Increase spirituality. Yang pasti ujung dari puasa adalah kerohanian kita bertambah. Dan kita akan mengalami satu hal ini yang dinanti-nantikan banyak orang, termasuk orang kaya yang tidak punya tujuan. The meaning of life. Di ujung puasa kita akan semakin menghayati, menghargai, mengalami arti kehidupan dari Dia yang memberikan kehidupan kepada kita. God bless you dalam hari-hari kemudian. Kalau Anda belum pernah berpuasa, cobalah lakukan dengan benar.
Tuhan akan bekerja. Mari kita haus dan lapar. Bukan akan roti, sebab manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan firman. Mari kita haus dan lapar akan Tuhan. Sampai-sampai perut tidak rasa lapar dan tidak haus terasa di kerongkongan. Karena aku haus dan lapar akan Tuhan.